Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perkuliahan hari ini pada mata kuliah Ekonomi Pertanian. Hari ini kita membahas mengenai komponen pemasaran. Yang menjadi kemampuan akhir pada bab ini adalah mahasiswa mampu menganalisis pemasaran hasil pertanian. Bahan kajian pada bab ini adalah yang pertama, menjelaskan pemasaran hasil pertanian, dan kedua adalah menyusun laporan perorangan mengenai pemasaran hasil pertanian. Adapun pengertian dari pemasaran adalah suatu sistem dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Serta pengertian dari manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang ditujukan untuk pemasaran yang dituju. Hal ini tergantung pada penawaran perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar, serta menentukan harga, mengadakan komunikasi, dan distribusi yang efektif untuk memberitahu, mendorong, serta berikutnya kita harus mengetahui bagaimana konsep dari pemasaran, yaitu kita melihat adanya orientasi konsumen, baik pasar maupun pembeli, dengan menentukan kebutuhan pokok dari konsumen, dengan memilih kelompok konsumen tetap sebagai sasaran, serta menentukan produk dan program apa yang akan dipasarkan kepada konsumen tersebut. Sehingga kita dapat mengukur konsumen dengan menilai dan menafsirkan keinginan, sikap, serta tingkah laku mereka, dan melaksanakan strategi yang paling baik untuk meratakan mutu yang tinggi, dengan harga yang murah atau modal yang menarik. Berikutnya yaitu volume penjualan yang menguntungkan, sehingga laba yang sebenarnya bertujuan untuk perusahaan di samping tujuan yang lainnya. Berikutnya adalah adanya koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran. Itu diciptakan agar hindari konflik, adapun koordinasi produk, harga, dan distribusi serta promosi pada barang yang akan dipasarkan. Berikutnya adalah kumpulan lembaga yang melakukan tugas pemasaran, barang dan jasa, serta ide dengan faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dengan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dan pasarnya. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang dipengaruhi dan saling berinteraksi. Adapun sistem pemasaran adalah kumpulan lembaga yang melakukan tugas pemasaran, baik barang, jasa, maupun ide serta orang, dengan faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dan pasarnya. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dan saling berinteraksi seperti pada organisasi pemasaran, sesuatu yang dipasarkan, pasar yang dituju, perantara antara bagian pemasaran dan pasarnya, serta ada juga faktor dari lingkungan tersebut. Di sini adalah alur sistem pemasaran, di sini ada organisasi pemasaran. Di sini kita harus melihat pasar yang dituju dengan melihat apa yang akan dijual. Sebelumnya kita harus menganalisis terlebih dahulu konsumen yang akan kita tuju. Dengan poin yang pertama adalah kita harus tahu keinginan dan kebutuhan konsumen. Dan yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan konsumen tersebut dan sumber daya yang terbatas. Juga perubahan persepsi, selera konsumen, dan daya beli konsumen. Dan adanya kecenderungan permintaan. Berikut adanya kebutuhan konsumen.
Konsumen merupakan manusia yang berkecenderungan memenuhi keinginan dan kebutuhan pada sumber daya yang terbatas. Sumber daya tersebut berupa dengan meningkatnya pendapatan, tingkat pendidikan, status sosial, berubahnya tempat tinggal, berubahnya keadaan, dan sosial politik lainnya. Dan kebutuhan konsumen yang lainnya adalah evaluasi terhadap persepsi konsumen. Apakah perlu dilakukan secara rutin, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Kemudian harus kita evaluasi dengan cara penilaian secara cepat dengan mengambil beberapa sampel. Dengan evaluasi yang kedua adalah melakukan penelitian terhadap beberapa contoh. Adapun perubahan preferensi, mengapa konsumen mengambil keputusan membeli suatu barang? Yang pertama adalah, yang pasti konsumen ingin membeli barang tersebut. Berikutnya adalah mencari informasi sebelum membeli dan memberikan evaluasi terhadap informasi yang didapatkan. Namun, mereka pun akan mengambil keputusan untuk membeli sehingga adanya evaluasi terhadap barang yang akan dibeli. Di sini ada beberapa kegiatan pendukung yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah tersedianya informasi pasar. Apalagi di masa COVID-19 kita sudah melakukan pasar secara online. Berikutnya adalah identifikasi parameter-parameter ekonomi serta estimasi arah pencapaian target perusahaan. Berikutnya adalah tersedianya infrastruktur dan untuk memperlancar kegiatan perusahaan agroindustri tersebut. Adapun tugas manajer pemasaran yaitu yang pertama kita harus mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan kita sasar. Berikutnya adalah merubah sumber-sumber menjadi produk yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Namun, ada juga tugas manajer pemasaran secara khusus. Yang pertama adalah menetapkan harga untuk mendapatkan return of investment yang layak. Berikutnya adalah memperhatikan kepuasan konsumen. Yang ketiga, menciptakan komunikasi pemasaran yang efektif dengan menggunakan media atau cara yang tepat. Yang keempat adalah mengembangkan dan menguji konsep produk yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan yang belum terpenuhi. Dan yang kelima adalah mengatur distribusi. Dan yang terakhir adalah memperbaiki dan mengembangkan rencana pemasaran yang didasarkan pada hasilnya. Dan di sini ada perencanaan pemasaran, ada beberapa rumusan yang kita harus ambil dalam merencanakan sebuah pemasaran. Yang pertama kita harus merencanakan alokasi anggaran pemasaran pada produk yang akan kita pasarkan. Kemudian kita harus menentukan harga agar tidak terjadi persaingan harga di tingkat produsen serta adanya alokasi marketing, adanya anggaran pemasaran serta target penjualan kemana kita akan tujukan barang atau jasa yang akan kita pasarkan. Berikut adalah strategi pemasaran. Yang pertama kita harus merencanakan terlebih dahulu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Yang kedua, beberapa pertanyaan yang muncul dalam strategi adalah apakah perusahaan harus memusatkan perhatian pada jenis konsumen tertentu? Yang kedua, apakah yang diinginkan konsumen untuk memuaskan kebutuhannya? Yang ketiga adalah bagaimana manajemen mengkoordinasi marketingnya? Yang berikutnya, apakah perusahaan perlu menghindari persaingan? Serta marketing apa yang terbaik bagi perusahaan? Dan ada juga cara supplier mempengaruhi usaha pemasaran. Serta pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor pendapatan dan ketenaga kerjaan mempengaruhi perusahaan menjual produknya. Jadi kita harus lebih dulu tahu tujuan pemasaran apa sehingga kita
menciptakan strategi pemasaran sehingga kita harus mempunyai strategi untuk pemasarannya. Di sini kita bahas mengenai pemasaran produk pertanian. Beberapa ciri pemasaran produk pertanian itu yang pertama adalah sifat produk pertanian. Sifatnya terlalu rawan terhadap kerusakan, juga memiliki ukuran yang besar dan beraneka ragam mutunya. Kerawanan terhadap kerusakan dan ukuran yang besar, pertumpukan tersebut sangat menentukan metode dan tempat penyimpanan, metode dan alat pengangkutan, serta penjualannya. Berikutnya adalah pemasaran produk pertanian itu tidak tahan lama, karena produk buah-buahan, sayur-sayuran, daging, dan hasil peternakan dan perikanan memerlukan penanganan yang cermat dan cepat. Dan pengepakannya harus untuk mengurangi kerusakan selama penyimpanan dan pengangkutan. Serta kita harus menyiapkan pendinginan untuk mengurangi jumlah kerusakan dan menjadi pelindung dari serangan hewan. Serta pengangkutan harus dilakukan dengan cepat dengan mempertimbangkan tingkat kelembaban, suhu, dan goncangan. Dan yang terakhir, kita harus memperhatikan pengolahannya, karena untuk membuat produk pertanian bisa bertahan lebih lama dalam suhu udara yang benar. Berikutnya, pemasaran produk pertanian dipengaruhi oleh ukuran dan mutu yang bervariasi, menyebabkan memerlukannya tempat yang besar pada saat penyimpanan dan pengangkutan, sehingga menyebabkan biaya yang tinggi, bervariasi dari tahun ke tahun, musim ke musim, serta produksi satu ke lainnya. Berikutnya adalah musim dan variatif. Karena kebanyakan bersifat musiman, walaupun ada yang dapat diproduksi terus-menerus sepanjang tahun, tapi tetap berfluktuasi, ada panen raya maupun paceklik. Serta adanya pengaruh musim hujan, relatif menjadi penurunan panen dibandingkan musim kemarau, serta ditentukan oleh tanggapan petani terhadap tingkat harga, program pemerintah mengenai pengembangan komoditas seperti pewilayahan komoditas, peningkatan produksi, serta adanya pengaruh luar yang sulit dikendalikan seperti banjir, erosi, gempa bumi, serta wabah serangan hama penyakit. Dan yang terakhir adalah berpengaruh terhadap terjadinya variasi nilai atau harga produk sepanjang tahun, seperti cabai merah jadi malah mahal pada bulan November sampai dengan Maret. Serta tersebar dan beda biaya produksi, tergantung pada karakter wilayahnya. Apakah pada dataran tinggi dengan suhu yang rendah cocok untuk penanaman kol, kubis, kentang, kopi, dan yang lainnya. Sedangkan dataran rendah dengan suhu yang tinggi cocok untuk tanaman cabai, bawang, padi, palawija, dan yang lain-lain. Tetapi tanaman cabai dan bawang juga cocok ditanam di dataran tinggi. Serta dikenal juga tanaman pembagian subtropis dan tanaman tropis. Berikutnya, komoditas yang sama diproduksi di daerah yang berbeda akan memiliki biaya produksi juga yang berbeda, karena disebabkan efisiensi biaya yang dilakukan. Terima kasih, demikian mata kuliah hari ini saya sampaikan. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.